Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Chandra Dewi, salah satu mahasiswi Psikologi Islam 4B, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, yang mendapat tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi untuk membuat video terkait psikoedukasi COVID-19. Dalam video ini saya akan membagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama adalah definisi, yang kedua gejala-gejala dan penularan, yang ketiga cara pencegahan, yang keempat peraturan pemerintah terkait pandemi COVID-19, yang kelima atau yang terakhir yaitu dampak psikologis dari pandemi COVID-19. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit ini mulai dikenal saat terjadi wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang gejala-gejala dan penularan. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Selain itu, ada beberapa orang yang terinfeksi oleh virus ini tetapi tidak memiliki gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Penularan COVID-19 bisa terjadi melalui percikan air liur penderita COVID-19 saat batuk, bersin, dan berbicara. Jika percikan air liur dari penderita COVID-19 terhirup oleh orang lain, bisa beresiko tertular virus ini. Apalagi ketika pada saat itu daya tahan tubuh seseorang tadi sedang dalam keadaan menurun. Lalu melalui tangan yang sudah terkontaminasi percikan air liur penderita COVID-19. Seperti ketika kita kontak langsung dengan orang penderita COVID melalui jabat tangan ataupun menyentuh benda yang sudah terkontaminasi air liur dari penderita COVID. Risiko tertular virus ini semakin meningkat jika seseorang tadi tidak mencuci tangan dan menyentuh bagian-bagian wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Pembahasan yang ketiga tentang cara pencegahan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan benar secara rutin, menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol, menggunakan masker. Cara memakai masker yang benar adalah menutupi dagu, hidung, dan mulut, selalu menjaga kesehatan tubuh baik itu fisik maupun psikologis, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri, selalu jaga jarak aman dan menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, atau bisa dengan dikatakan menerapkan 5M protokol kesehatan. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu peraturan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Peraturan pemerintah terkait pandemi COVID-19 antara lain Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019. Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
Pembahasan yang kelima atau yang terakhir adalah dampak psikologis dari COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 ini, selain berdampak pada kondisi fisik, juga berdampak pada kondisi psikologis ataupun kesehatan mental seseorang. Dampak psikologis yang terlihat dari seseorang selama masa pandemi ini seperti stres, mengalami gangguan kecemasan, overthinking, kegelisahan, kebimbangan yang dapat mengganggu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain dampak yang disebutkan, masih banyak lagi dampak psikologis lainnya seperti perasaan takut dan khawatir. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bisa berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh sehingga seseorang dapat beresiko tertular virus ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya juga minta maaf jika dalam penyampaian saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.